Selamat datang di The Debate. Hari ini kita akan mengupas sebuah wawancara yang sangat mendalam dengan Kamala Harris. Di dalamnya, ia membongkar habis-habisan kampanyenya yang gagal dan ini memberikan kita pandangan yang sangat langka ke balik layar salah satu drama politik terbesar baru-baru ini. Betul. Dan wawancara ini terus terang meninggalkan satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah kampanye ini hancur dari dalam? Maksud saya, apa ini karena konflik staf, kepemimpinan yang goyah, dan strategi yang, salah kaprah? Ataukah mereka sebenarnya korban dari kekuatan luar yang benar-benar baru dan ganas, seperti lanskap media yang sudah berubah total dan gelombang disinformasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Menurut saya, kalau kita baca baik-baik pengakuan Harris, bukti terkuatnya itu mengarah ke dalam. Ini adalah cerita tentang keruntungan internal. Akar masalahnya ada di dalam tim mereka sendiri. Kalau dari sudut pandang saya, justru sebaliknya. Masalah internal itu ada, tidak bisa dipungkiri. Tapi itu hanya riak kecil di tengah badai. Kampanye ini berhadapan dengan medan perang eksternal yang begitu brutal, sampai-sampai masalah internal itu jadi tidak relevan sebagai penentu kekalahan. Bagi saya, bukti kegagalan internal ini tidak bisa lebih jelas lagi. Harris sendiri melukiskan gambaran lingkungan kerja yang penuh racun. Ia bilang lingkaran dalam presiden sepertinya baik-baik saja dengan narasi negatif tentang dirinya, bahkan secara aktif menekan pencapaiannya sendiri. Ini bukan lagi sekedar politik kantor biasa, ini sudah sabotase di level tertinggi. Coba bayangkan, alih-alih membangun citra wakil presidennya, tim inti justru membiarkannya diserang. Lalu ada momen krusial sebelum debat presiden di mana Biden menelpon Harris. Bukan untuk memberi semangat, tapi untuk mengeluhkan masalah pribadinya. Ini menunjukkan betapa fokus dan tujuan bersama mereka sudah benar-benar hilang. Puncaknya adalah pengakuan Harris sendiri bahwa tidak mendorong Biden untuk mundur lebih awal adalah tindakan yang sembrono. Ini konfirmasi langsung bahwa kepemimpinan di dalam gagal total pada saat-saat paling menentukan. Mereka kalah sebelum bertanding. Saya melihatnya dari sisi yang benar-benar berbeda. Fokus pada drama internal itu seperti menganalisis susunan kursi di dek kapal Titanic saat kapal itu menabrak gunung es. Ya, masalah itu ada, tapi itu mengalihkan kita dari bencana sesungguhnya. Harry sendiri dalam wawancara itu menjelaskan bahwa taktik lawan mereka adalah pengalihan isu yang brilian. Mereka menggunakan isu-isu absurd seperti rumor imigran memakan kucing dan anjing untuk menarik perhatian publik dari substansi kebijakan. Dia mengakui betapa efektifnya gaslighting, sebuah taktik di mana lawan membuat audiens meragukan realitas mereka sendiri, dan bagaimana seruan emosional bisa dengan mudah mengalahkan data dan fakta. Ini bukan lagi soal politik biasa, ini perang psikologis. Ditambah lagi dengan kekuatan media baru seperti, katakanlah, podcast Joe Rogan yang bisa menjangkau 100 juta orang dalam satu kali siaran. Kekuatan eksternal ini begitu masif, sehingga strategi kampanye konvensional jadi terasa kuno dan tidak berdaya. Jadi mereka kalah bukan karena saling sikut di internal, tapi karena mereka membawa pisau ke medan perang tank. Oke, saya paham soal medan perang yang baru itu. Tapi justru disitulah argumen saya semakin kuat. Mereka bahkan tidak bisa memenangkan perang di dalam markas mereka sendiri, bagaimana mau menghadapi musuh di luar? Mari kita lihat dampak langsung dari konflik internal ini. Harris mengatakan dengan gamblang bahwa staf Biden yang punya sumber daya tak terbatas sengaja tidak membelanya dari serangan media yang tidak adil. Sumber daya ada, tim ada, tapi tidak ada kemauan. Ini bukan kelalaian, ini sabotase. Seperti yang ia katakan, kita naik dan jatuh bersama. Tindakan staf ini secara langsung merusak tiket mereka berdua. Jadi kerusakan internal inilah yang melumpuhkan kemampuan mereka untuk melawan serangan dari luar. Mereka sudah bocor dari dalam. Tapi apakah Anda tidak berpikir bahwa konflik itu hanyalah gejala bukan penyakit utamanya? Tentu perpecahan itu kontraproduktif, tapi mari kita berandai-andai. Seandainya tim mereka adalah tim paling solid dan harmonis di dunia, apakah hasilnya akan berbeda? Saya ragu. Mereka tetap akan berhadapan dengan lawan yang sudah menguasai seni bercerita yang menyentuh emosi. Harris memberikan contoh yang sempurna. Cerita bohong tentang anak yang kena autisme setelah divaksin punya daya tarik emosional yang jauh lebih kuat daripada data pertumbuhan ekonomi manapun. Ini adalah tantangan eksternal yang fundamental. Keharmonisan staf tidak akan bisa menyelesaikan masalah bahwa lawan mereka bermain dengan aturan yang sangat berbeda, di mana emosi dan cerita sensasional selalu menang atas fakta dan logika. Saya tidak setuju. Justru disfungsi internal itulah yang membuat mereka tidak berdaya di momen-momen paling krusial, seperti debat. Kita tidak bisa mengabaikan ini.
Harris menceritakan bahwa Biden tidak menginginkan debat itu dan terdengar sedikit aneh di telepon sesaat sebelum tampil. Penampilannya yang digambarkan Harris sebagai kecelakaan mobil bukanlah sebuah kejutan. Itu adalah puncak dari keraguan internal dan keenggaran untuk bertarung. Ini bukan soal kehebatan lawan, ini murni kegagalan kepemimpinan di level paling dasar. Api di dalam tim mereka sudah padam jauh sebelum mereka naik ke panggung. Lawan hanya meniup abunya saja. Saya mengerti kenapa Anda melihatnya seperti itu. Tapi coba kita lihat dari perspektif lain. Mari kita lihat debat Harris sendiri. Dia mengakui lawannya sangat tidak terduga dan efektif dalam memancing emosi. Strateginya untuk bersenang-senang dan menggambar wajah tersenyum di catatannya adalah upaya sadar untuk melawan gaya yang tidak konvensional itu. Ini menunjukkan bahwa dia sadar panggungnya sudah berbeda. Fakta bahwa sorotan utama debat adalah pertunjukannya, umpatan tajam, momen viral, dan bukan substansi kebijakannya, itu membuktikan bahwa lanskap media eksternal sekarang lebih menghargai tontonan daripada wacana. Realitas ini dibentuk oleh kekuatan di luar kendali kampanye. Kinerja Biden yang buruk mungkin diperparah oleh keraguannya, tapi panggung itu sendiri sudah dirancang untuk menguntungkan gaya lawannya yang teatrikal. Tapi bukankah itu justru membuktikan poin saya? Kalau Anda tahu akan memasuki arena gladiator yang brutal, Anda harus datang dengan senjata terbaik dan pesan yang paling tajam. Namun apa yang terjadi? Harris sendiri menyesalkan bahwa kampanyenya gagal memprioritaskan kebijakan yang benar-benar menyentuh keluarga Amerika, seperti kredit pajak anak atau cuti keluarga berbayar. Mereka malah lebih dulu menggembar-gemborkan RUU infrastruktur. Ini adalah kesalahan strategis internal yang fatal. Mereka gagal memberikan narasi yang kuat dan relevan kepada pemilih karena fokus pada prioritas kebijakan yang, keliru. Kekosongan narasi inilah yang kemudian diisi oleh lawan mereka dengan cerita-cerita absurd dan menakutkan. Tapi masalahnya bukan mereka tidak punya pesan. Masalahnya adalah pesan itu tidak pernah bisa menembus dinding kebisingan yang diciptakan lawan. Coba pikirkan bagaimana Anda mau bicara tentang kredit pajak anak ketika lawan Anda menyebarkan isu bahwa imigran memakan hewan peliharaan. Harris secara spesifik menyoroti bagaimana Rusia mentargetkan pemilih kulit hitam pada tahun 2016. Kenapa? Karena kelompok ini dianggap paling rentan terhadap narasi ketidakpercayaan pada pemerintah. Dia secara eksplisit mengatakan ini bukan lagi pertarungan tentang siapa yang punya kebijakan lebih baik, ini adalah perang informasi, di mana fakta menjadi salah satu senjata yang paling tumpul. Jadi kegagalan mereka terhubung dengan pemilih tidak bisa dipisahkan dari upaya eksternal yang disengaja, terorganisir, dan canggih secara psikologis untuk memutus hubungan itu. Pada akhirnya, wawancara Harris ini bagi saya adalah otopsi sebuah kampanye yang mati karena penyakit dari dalam. Mulai dari sabotase oleh staf sendiri yang menolak membelanya, keraguan di pucuk pimpinan yang berujung pada kecelakaan mobil dalam debat, hingga pilihan strategi komunikasi yang keliru dan membuat pemilih merasa jauh. Semua bukti mengarah pada kesimpulan bahwa mereka adalah arsitek dari kejatuhan mereka sendiri. Ya, badai di luar memang kencang, tapi disfungsi internal lah yang membuat kapal mereka karam. Sebaliknya, saya justru melihat ini sebagai studi kasus tentang bagaimana aturan main politik telah ditulis ulang sepenuhnya oleh kekuatan eksternal. Kampanye ini berhadapan dengan kombinasi maut dari penguasaan media baru, perang psikologis berbasis emosi, dan mesin disinformasi yang terorganisir. Masalah internal jelas memperburuk situasi, tidak diragukan lagi. Tapi kegagalan utama mereka adalah membawa seperangkat alat konvensional ke sebuah pertempuran yang sama sekali tidak konvensional. Mereka kalah bukan karena pertarungan di dalam, tapi karena mereka bahkan tidak menyadari jenis perang apa yang sedang mereka hadapi. Namun setelah diskusi ini, saya jadi melihat bagaimana keduanya saling memperkuat. Keraguan internal yang saya sebutkan tadi misalnya membuat mereka ragu-ragu mengambil keputusan soal Joe Rogan. Dan keraguan itu membuat mereka semakin tidak berdaya menghadapi lanskap media baru yang Anda jelaskan. Ini seperti siklus yang mematikan. Tepat. Dan serangan eksternal yang masif itu, pada gilirannya pasti memperburuk perpecahan dan saling curiga di internal. Siapa yang harus disalahkan? Strategi pesan atau mesin disinformasi lawan? Refleksi Kamala Harris ini menunjukkan bahwa di politik modern tidak ada lagi garis pemisah yang jelas. Untuk benar-benar memahami kekalahan ini, kita harus melihat dinamika di ruang rapat strategi sekaligus medan perang informasi di luarnya, dan bagaimana keduanya saling meracuni satu sama lain.